Gimana kondisi kalian hari ini? Semoga sehat walafiat selalu. Nah, ini adalah podcast episode kedua BNI Live, di mana kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya asupan gizi untuk mengurangi risiko terpaparnya penyebaran penyakit virus corona ini. Jangan lupa buat kalian semuanya yang belum subscribe channel YouTube-nya BNI Live, langsung saja subscribe, yaitu BNI Live ID. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga buat kalian yang belum follow Instagram kita, langsung saja follow di BNI Live ID. Gue ditemani sama orang-orang yang luar biasa, narasumber yang sangat profesional di bidangnya, yaitu dari Dokter Umum Rumah Sakit MMC Kuningan, yaitu Dokter Andara Dwiqa. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini nih kita harus jaga social distance nih ya. 1 meter ya. 1 meter. Segini nih, Dok. Enggak ya? Jauh lebih dekat lagi. Sampai keluar frame kalau perlu. Di luar frame. Sama yang kedua kita juga kedatangan ibu yang sangat cantik, yaitu Ibu Farida Ayuning Tias selaku ahli gizi dari Rumah Sakit MMC Kuningan. Gimana kabarnya, Mbak? Baik-baik saja, Mbak? Alhamdulillah ya. Dan satu lagi kita juga punya guest star, yaitu bidang film. Wah, bukan lagi model, gak ngeri-ngeri, presenter, dan juga ayah dari 3 orang anak, Mas Darius Sinatria. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Badannya sehat, Mas? Sehat, puji Tuhan. Anak-anak juga sehat semuanya ya. Gila, penampilannya luar biasa loh. Dingin soalnya di sini. Oh, dingin ya, Mas. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih supaya kita sendiri itu yang namanya mengantisipasi pemaparan virus corona ini melalui diri kita sendiri, yaitu dengan cara mencukupi angka kecukupan gizi. Boleh ya, Dok ya? Boleh ya. Nanti apapun lah di-share ya, mulai dari Dokter Andara, kemudian Mbak Farida, Mas Darius, apapun mau ngomong, monggo ngomong, Mas ya. Bebas. Di tengah-tengah merebaknya virus corona pada saat ini, Dokter ya, kira-kira asupan gizi seperti apa sih yang cocok untuk kita supaya resiko kita tertular virus corona ini semakin kecil paling tidak? Oke, kalau misalnya kita bilang asupan, kenapa asupan itu penting buat badan kita? Ibarat badan kita tuh kayak mobil. Kayak mobil, gede dah. Ya, yang mobil gede, mau yang kecil sesuai dengan ukuran badan sebenarnya. Ibarat mobil itu asupan tuh kayak bensinnya. Jadi kalau bensinnya nggak cukup, kita bawa jalan ngebut kan dia nggak bisa. Ya kan, ibaratnya gitu. Nah, itu pentingnya asupan buat diri kita. Jadi disesuaikan dengan kondisi badan. Iya, betul. Ukuran badan juga, kemudian kondisi badan, apakah kita lagi masa penyembuhan atau memang kayak lagi masa kayak gini perang gitu ibaratnya. Jadi itu yang harus diperhatikan sih. Kira-kira asupan gizi seperti apa nih, Dok, yang cocok dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini di tengah-tengah pandemi dari virus corona? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara asupan tuh gizi seimbang. Gizi seimbang tuh gimana, Dok? Gizi seimbang tuh dalam satu porsi makan terdiri nanti dari karbohidrat kurang lebih 50-60%, kemudian nanti ada proteinnya sekitar 20%, dan lemaknya 30% ya, Mbak Yun ya. Kurang lebih. Karbohidrat, kemudian protein, dan juga harus ada unsur lemak. Ya, betul. Oke, karbohidrat itu bisa dari yang namanya nasi, ubi, singkong, roti, kentang. Protein tuh pasta. Saya agak takut dengan pasta, apalagi dari Italia ya. Oh, jangan. Diimport langsung. Seram ya. Serem. Pasta lokal aja. Pasta lokal aja. Nah, kalau dari Mbak Farida nih selaku ahli gizi nih ya, kira-kira nih sebaiknya menu makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi? Misalnya pagi konsumsi apa, siang apa, malam apa gitu, Dok. Karena kan kalau biasanya kan, apalagi saya ya selaku biasanya karyawan biasa, pagi makan bubur di pinggir jalan, siang apapun dimakan gorengan ayam. Jadi gini, bahwa memang kita tuh terutama pekerja ya kadang-kadang terkendala dengan situasi. Pada situasi seperti ini mau nggak mau kita harus lebih aware terhadap makanan. Satu, usahakan bawa makan sendiri. Bawa makan itu sendiri. Yang paling penting. Itu lebih sehat ya? Itu lebih aman. Oh, lebih aman. Kenapa kok bisa dikatakan lebih aman, Mbak? Karena kita tahu lah bahan yang kita pakai apa, kita masak pakai apa, bumbunya pakai apa, kita tahu. Soalnya kalau misalnya sama-sama bubur ayam atau sama-sama bakwan goreng misalnya, tapi kan buatan luar sama buatan yang di rumah pasti beda. Tapi kan enakan yang di luar, ya iyalah, karena biasanya pakai bahan-bahan yang kita juga nggak tahu.
Jadi kalau misalnya buat karyawan nih paling gampang nih, makan aja roti, isinya putih telur. Oke, itu untuk pagi hari ya. Nah, bawa susu, boleh susu sapi. Kalau yang alergi ya boleh pakai susu kacang Kedelai gitu ya. kedelai atau susu almond sekarang yang lagi ngetren. Cuman karena kita lihat situasi, karena kan juga kalau bisa semua, susu almond kan mahal, fine kita cari alternatif lain. Susu kedelai bisa lebih murah. Makan siang paling tidak ada karbohidrat, tapi tidak harus nasi, karena karbohidrat itu bukan cuma nasi, banyak. Mau pakai roti juga boleh, roti lagi, atau kentang boleh, jagung silahkan. Nggak kuat kalau saya kayak gitu. Itu cuma faktor kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kita ya. makan nasi Indonesia itu kalau nggak makan nasi kayaknya betul makan gitu ya. tapi sekarang kurang afdol gitu loh ya. Tapi trennya sekarang berubah loh Mas. Trennya berubah. Gimana tuh Mbak? Jadi maksudnya makan nasi tapi tidak banyak. Gitu. Makan nasi tapi karena kita juga tanpa sadar masukin karbohidrat tuh dari berbagai macam makanan yang lain, bukan cuma nasi. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Betul. Tapi usahakan protein cukup. Terserah mau dari protein nabati atau dari protein hewani silahkan. Mau pakai telur lagi, putih telur, ayam, daging, ikan, sok silahkan. Nggak masalah. Kalau untuk malam gimana tuh malam? Untuk malam, usahakan malam tuh paling lama makan tuh 3 jam sebelum waktu tidur. Makan berat ya maksud saya ya. Jadi 3 jam sebelum tidur. Lah kalau tidur jam 12, jam 9 makannya? Enggak, jadi gini. Jadi kalau misalnya usahakan sekitar sesudah maghrib lah, sekitar 7:30-8. Karena kan kadang-kadang faktor tidur itu juga pengaruh terhadap salah satu karena faktor pekerjaan. Kadang-kadang ada yang orang tidurnya jam 1. Betul. Tapi tidur yang kita ambil tidur yang normally. Karena kan sekarang 3 cukup tidur, cukup olahraga, makan sehat. Itu kuncinya sekarang kan. Kalau misalnya bisa kita tidur jam 1, jam 2, tapi kan tidak kurang gitu. Makan malam boleh. Karbohidrat minimal, tapi jangan lupa tetap masuk protein, sayur dan buah harus masuk. Makan malam ya tetap diisi karbohidrat itu sebenarnya juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya Mbak ya. Tapi harus ada yang namanya protein dan juga sayurnya tadi tuh ya. Untuk si ganteng dari gua hantu. Serem banget. Serem banget nih. Nah, Mas Darius sudah nerapin belum terkait angka kecukupan gizi tadi tuh? Iya kebetulan memang kalau aku sama Donna dari awal kita nikah memang udah kayak dapat ngebentuk pola makan sendiri sih. Pola makan. Gimana tuh bentuknya Mas? Sebisa mungkin kita makan di rumah, sarapan itu pasti di rumah. Donna selalu siapin sarapan buat anak-anak, buat aku juga gitu kan. Terus kita kalau memungkinkan sebelum berangkat kerja makan siang bareng di rumah sama anak-anak, tapi kalau enggak mungkin ya makan malam bareng. Kalau nggak mungkin dua-duanya berarti weekend kita makan sama-sama gitu. Jadi memang menyesuaikan karena kan kita bukan pekerja kantor ya, jadi polanya agak-agak lebih dinamis ya. Lebih dinamis, betul. Gitu. Jadi kalau untuk porsi makan atau menunya ya kurang lebih sama seperti yang udah disampaikan. Kalau di rumah berarti kan ada sayurnya, ada lauknya, ada sumber karbohidratnya juga gitu. Dulu aku sempat cukup lama makan itu bener-bener nasi merah gitu, tapi semenjak udah mulai aktif syuting lagi jadi nggak kemakan nasi merahnya di rumah karena jadi nggak dimasakin deh gitu kan. Jadi pantesan aja di Instagram tuh gila badannya Mas Darius nih, mantap jiwa raga. Ini kayak sering banget. Saya follow Instagramnya Mas Darius loh ya. Di stalk terus nih kayak gitu. Terus Mas, untuk biasanya kan anak-anak ini agak rewel kalau misalnya mereka harus dikasih makanan yang ini itu. Gimana mengedukasi mereka biar mereka mau nurut gitu Mas? Khususnya apalagi dari sayuran ya Mas ya? Iya, anak-anak kebetulan memang aku nggak makan sayur. Karena gitu. Dari kecil nggak suka, terus dipaksa sama orang tua. Jadi pas gede akhirnya memilih untuk nggak makan. Walaupun sebenarnya kayak salad, kalau masih fresh, jadi kayak lalapan gitu ya, salad gitu aku makan justru. Tapi kalau udah berbentuk sayuran yang udah diolah gitu ya, aku agak-agak memang nggak terlalu suka gitu. Jadi aku gantinya dengan buah, walaupun memang ada yang bilang, apalagi ahli gizi akan bilang nggak sama sayur sama buah gitu kan. Tapi Donna biasanya bikinin jus misalnya, ada sayurnya juga di situ, misalnya pakcoy di jus gitu kan, di mix sama buah gitu. Nah kita juga kebetulan anak-anak yang cowok-cowok juga agak susah makan sayur, jadi kita substitusinya sama buah dan jus itu lagi gitu. Kalau yang cewek masih mau makan sayur gitu. Tapi sebenarnya anak-anak zaman sekarang memang harus lebih persuasif ya. Kita harus lebih ngobrol, harus lebih jelasin, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa mereka akan resisten kan gitu. Jadi banyak kasih gambaran dan kasih contoh gitu. Yang gede akhirnya sekarang udah mulai makan salad juga. Ya saya tunjukin
karena kan mereka paling gampang nyontoh orang tuanya, papa aja nggak makan gitu Betul, kan, papa betul, makan betul. gitu kan. Akhirnya begitu makan salad nih, papa makan salad, ayo makan sama-sama. Akhirnya mulai mau Oke. coba gitu. Brokoli juga mulai mau makan gitu kan. Jadi bertahap lah prosesnya gitu. Pada akhirnya mereka punya kesadaran sendiri Oke. bahwa apa yang mereka butuhkan gitu kan. Tapi paling nggak kita sebagai orang tua ya nyediain, memfasilitasi dan kasih arahan yang sesuai dengan gaya komunikasinya mereka juga. Oke. Tapi nggak ada masalah ya terkait apalagi ya teman-teman di tengah-tengah anak-anak virus corona ini untuk mengedukasi mereka, makan ini itu nggak ada ya mas? Kayaknya itu tanpa virus corona udah harus kita terapin Wah, ya. mantul Apalagi jiwa anak-anak Anda. lumayan cukup aktif gitu kan, yang cowok-cowok mereka main bola. Jadi seminggu 3 kali mereka main bola, jadi asupan gizinya juga harus pas, kalau enggak pasti mereka juga kedodoran fisiknya. Yang cewek juga gimnastik. Gila. Jadi mungkin gara-gara corona kita jadi, terutama Dona mungkin ya sebagai ibu lebih protektif kan, jadi lebih vitamin diadain, Vitamin terus ya, Mas, ya? beberapa suplemen buat nambah imun tubuh juga dikasih anak-anak gitu. Ya jaga-jaga karena kan virus ini kita nggak pernah tahu siapa Betul, yang bisa setuju, kena, gitu. setuju sekali. Siapa tahu di sini nanti ada viruses Iya. lah Ini ya. ini juga kita Ini ini juga- juga beresiko sebetulnya. Oke, thank you Mas Denis. Untuk Dokter Andra lagi nih. Nah, tadi kan Mas Denis menyampaikan mengenai anak nih. Nah, kira-kira di tengah-tengah merebaknya virus corona ini ada special treatment nggak sih untuk anak-anak ini supaya mereka probabilitas untuk terpapar corona ini semakin kecil nih dok? Sebenarnya kalau untuk anak-anak tuh kan kita nggak bisa bilang miniaturnya orang dewasa sih ya, tapi kebutuhan asupannya anak-anak itu hampir sama sebenarnya sama orang dewasa. Yang penting diatur aja. Tadi yang kayak Mas Darius bilang, mungkin anak-anak nggak suka makan sayur gitu ya. Memang pengganti substitusinya paling buah ya Mbak Yun ya. Betul tadi buahnya mungkin di jus, dicampur Oke. sayur, terus atau dibikinin puding buah kah, atau dibikinin ya segala macam lah, mungkin orang tua bisa kreativitas sendiri I see. gitu. Sebenarnya tapi sama aja, nggak ada bedanya orang dewasa sama anak-anak. Tapi perlu nggak sih untuk anak-anak ini dikasih yang namanya suplemen atau vitamin tambahan gitu dok? Selain dari yang namanya pemenuhan angka kecukupan gizi. Oke, jadi kalau kita bicaranya suplemen, memang perlu, orang dewasa dan anak-anak memang perlu diberikan suplemen. Kenapa? Karena ada beberapa vitamin yang memang tidak bisa dibuat di badan kita sendiri, sehingga kita oke. membutuhkan suplemen itu. Vitamin-vitamin yang larut dalam air lah ya, yang kayak vitamin C dan kawan-kawannya, vitamin B dan lain-lain, itu tuh begitu kita konsumsi dia akan cepat kebuang di badannya. Oke. Jadi memang harus ditambah dengan suplemen yang ada. I see. Gitu. Berarti antara mau anak kecil mau orang dewasa pun juga membutuhkan yang namanya vitamin dari luar gitu ya, Betul karena sekali. tubuh tidak bisa memproduksi vitamin Betul. sendirinya gitu ya. Mas Darius, kira-kira kalau Mbak Dona nih lebih cenderung masak sendiri atau beli makanan di luar nih Mas, apalagi yang online itu Mas? Kita selalu biasain masak di rumah sih. Oke. Masak, ada Mbak yang bantuin masak juga. Oh, ada Mbak juga ya? Kalau weekend biasanya aku sama Dona suka masakin buat anak-anak gitu. Atau Dona suka masakin misalnya yang bisa tahan lama lah, misalnya kayak makaroni skutel Oke. gitu. Terus ada pastel atau Kemarin aku lihat tuh di Instagram Mbak cake Dona tuh gitu bikin kan. spaghetti tuh Mas. Iya, kemarin kita bikin spaghetti barengan gitu kan. Minggu lalu juga bisa tiap weekend sih. Pasti selalu nyempetin karena apa ya? Aku waktu kecil selalu rindu masakan ibu gitu, masakan mama gitu kan. Nah, Ibu di mana? Di Swiss? Bukan? Enggak. jadi selalu pengen gitu kan, Nah, kayaknya setiap anak punya itu gitu kan. Masakan orang tua tuh kayaknya something Betul, gitu kan. setuju, Walaupun mungkin setuju. rasanya standar, tapi buat mereka tuh enak banget gitu kan. Memang Iya, gitu ya, kangen biasanya ya. gitu. Suka kangen gitu ya? Gitu. Jadi kita punya beberapa menu yang yang spesial lah gitu kan. Anak-anak tuh pasti request gitu, dan kita biasanya ya weekend memang momennya ketika break syuting, kita memang luangkan waktu untuk bisa sama anak-anak dan bikinin yang favoritnya mereka. Favoritnya apa Mas? Favoritnya Mas? Anak-anak. Iya. Favoritnya banyak sih, kayak spaghetti, terus Dona Oke. juga suka bikin pizza, terus Oh, Itali semua tuh Mas? Iya, yang ininya sate ayam mereka juga Sate suka, ayam, sate ya ayam, ya. terus mie godok. Kalau yang Mie godok. yang Indonesianya mie godok. Bukan mie instan tapi ya? Bukan. ya? Pakai mie telur gitu, Telur, terus oke, kita bikin bumbunya oke. sendiri gitu. Apalagi teriyaki beef misalnya, Oke. kayak gitu. Banyak yang kesukaannya. Iya. Jadi nggak terlalu susah ya artinya Iya. ya, untuk menyediakan kecukupan Bahkan buat gizi sarapan anak-anak misalnya ya, Mas? aku suka
beli daging giling terus bikin isian burgernya sendiri gitu. Jadi kita bumbuin sendiri, tinggal beli rotinya aja gitu kan. Gitu. Siap, jadi siap. ya memang harus kreatif seperti kata dokter, orang tua betul. harus kreatif. Tapi kan anak-anak sekarang kalau boleh tahu SMP ya Mas anak-anaknya? Yang paling besar SMP kelas kan 1, lalu kelas 5 sama kelas 3. Nggak terlalu susah lah ya kalau pada saat balita itu kan agak rada susah. Iya, kalau balita pasti prosesnya lumayan ya. Begitu mereka udah lebih punya rasa tuh, makanan-makanan yang biasanya dulunya gampang jadi susah. Betul. Perasaan waktu kecil disuapin apa aja dimakan gitu udah gede nggak mau. Dokter, mendengar berita saat ini kan corona itu lebih banyak menular ke orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas. Dan mungkin orang-orang yang punya histori riwayat penyakit nih dok. Nah, kira-kira ada pembeda nggak untuk orang-orang yang notabene sehat walafiat sama dengan orang yang punya riwayat penyakit dalam hal kecukupan gizi ini dok? Tadi boleh saya luruskan sedikit ya, bukan corona tuh bukan menular ke yang lebih 50 tahun ke atas. Gitu. Sebenarnya bisa menularkan ke semua orang. Ya? Hanya kita bahasa kedokterannya itu mortality rate-nya. Angka keparahannya, angka kematiannya lebih tinggi di orang-orang yang usianya lebih tua dan mempunyai penyakit penyerta. Sebenarnya kalau untuk asupan makanannya nggak ada bedanya, tergantung ya sama lah diberikan suplemen dan lain-lain. Cuman tergantung dia punya penyakit penyerta apa aja. Misalnya nih saya punya penyakit jantung, pastinya kan ada restriksi makanan dari dokter jantung saya. Nah itu mungkin baiknya diikuti tetap, tapi dengan gizi yang seimbang tetap. Jadi misalnya kalau kayak penyakit jantung kan mungkin dia restriksi garam atau restriksi lemak, tetap diikutin tapi harus mengikuti komposisi yang seimbang. Nah kalau berbicara dengan orang yang kena penyakit diabetes nih dok, kan soalnya mama saya kan kena penyakit diabetes nih, otomatis kan untuk konsumsi gula itu sebisa mungkin diminimalisir mungkin. Padahal kita untuk memenuhi kecukupan gizi ada yang namanya karbohidrat tadi, di mana dia mengandung gula kan? Caranya gimana nih dok? Sebenarnya sih lebih diperbanyak nanti di bagian protein dan sayur-sayuran mungkin ya, gitu. Kalau misalnya dia ada restriksi karbohidrat, misalnya karbohidratnya hanya boleh misalnya berapa persen mbak, kalau diabetes tuh mungkin 20 atau 30% gitu ya, lebih banyak di sayuran sama proteinnya aja. Gitu. Itu juga udah cukup. Yang penting kan seimbang. Betul. Yang penting kan totalnya 100% nih, tapi dia seimbang. Betul. Kalau terkait dengan orang yang diet bagaimana dok? Biasanya kan orang diet kan sangat membatasi yang namanya makanan, asupannya juga dikurangin. Kalau saya sama Mbak Yun sepakat kalau diet untuk mengurangi berat badan nanti dulu deh, jangan dulu deh sekarang gitu, karena catet tuh, catet pemirsa. Kalau untuk mengurangi berat badan ya, tapi kalau pola diet itu kan kita ada yang diet untuk ngurangin berat badan, ada yang diet untuk memang karena penyakit. Tapi kalau karena penyakitnya tetap ikutin, tapi kalau untuk berat badan jangan dulu. Ya. Yang penting sehat dulu deh. Kuat dulu badannya gitu. Di tengah-tengah pandemi corona ini ya. Nah, kalau untuk Mbak Farida nih, orang Indonesia itu kan demen banget makan buah-buahan, contohnya buah-buahan yang gulanya tinggi banget, contohnya durian, kemudian rambutan. Nah, apalagi juga orang-orang Indonesia suka makanan yang berminyak. Mas Heri suka nggak mas? Makanan yang berminyak? Sama lah pasti. Sama lah ya. Mungkin porsinya aja. Nah, kira-kira gimana nih dengan kondisi seperti ini, masih cocok nggak sih kalau kita tetap terus-terusan mengkonsumsi durian atau makanan yang berminyak kayak tadi itu dok? Di situasi yang sekarang ini ya kita bicara, itu kan yang sedang mewabah sekarang ini kan menyerang pernafasan ya. Betul. Menyerang daerah paru-paru dan sekitarnya. Jadi kan itu cenderung orang mudah untuk sesak, orang mudah untuk batuk. Jadi artinya yang harus dilindungi daerah pernafasan kita. Kita usahakan kita jangan batuk deh, gitu. Kita usahakan kita jangan kena flu. Jadi kan usahakan jangan batuk maksudnya. Iya, jadi kan batuk itu kan ada pemicu kan. Bisa karena memang virus sendiri atau bisa juga karena kita sendiri tidak hati-hati jaga makanan. Udah tahu situasi lagi kita butuh daya tahan tubuh yang kuat, tapi kita minum es gitu. Kita nggak hati-hati terhadap badan kita sendiri. Satu, itu tuh begitu tuh efeknya kelihatan banget. Jadi kita memang
mau nggak mau kita harus hati-hati terhadap seperti itu. Jadi ya sudahlah, kita minum hangat. Memang kayaknya enak ya siang-siang minum es gitu, tapi itu mungkin hindari dulu ya. Hindarilah seperti itu. Kemudian yang tadi Mas sampaikan tadi, tanyakan mengenai buah-buah manis. Nggak apa-apa, buah-buah itu kan gula yang ada di buah sebetulnya gula-gula jenis fruktosa, dia slow release dalam tubuh. Jadi dia tidak freeze sebebas kalau kita makan sayur seperti itu, tetapi dia tetap sumber gula, tapi sumber gula itu masih cukup aman lah buat dikonsumsi sehari-hari, nggak masalah. Dari buah ya. Dari buah ya. Buah segar, bukan buah-buah kaleng, buah yang sudah jadi manisan-manisan seperti itu. Gitu maksudnya. Buah segar lebih the best choice ya, Dok. Ya. Terus kemudian kalau ini nih terkait masalah jamu nih, kan banyak sekali nih berita di luaran sana, konsumsi jahe merah, konsumsi kunyit, temulawak supaya Anda terbebas dari corona. Betul nggak sih itu? Sebetulnya kan itu kan sebetulnya bahan-bahan itu kan sudah lama ya. Jadi artinya bahan-bahan itu memang kita punya secara basic, itu bahan-bahan asli punya orang Indonesia gitu loh. Jadi dalam kandungannya sendiri dia memang dia punya manfaat buat tubuh. Cuma kita memang jarang manfaatkan itu. Jadi itu mulai booming lagi sekarang. Ayo kita pakai bahan-bahan yang kita punya sendiri. Kita nggak usah, misalnya mungkin contohnya nih, misalnya orang sekarang gantinya kunyit kita pakai saffron. I see. Dari Turki itu ya. Itu. Jadi kita punya yang kita punya sendiri, misalnya kunyit atau jahe, sebagian dia punya kurkuma di dalam jahe sendiri itu memang betul meningkatkan. Betul ya, jadi ya. Dia menghangatkan tubuh dan kata pakar virus itu sendiri tidak bisa bertahan dalam posisi panas gitu. Jadi artinya selain kita berjemur, kita juga jaga kita tadi jangan minum es sembarangan atau seperti itu. Jadi kita manfaatkan bahan-bahan itu. Jadi memang jamu-jamuan itu memang ada itu bagian sebutannya misal rimpang ya, jadi umbi-umbian. Oke. Dia memang ada antioksidannya ya. Ada antioksidan, dia punya zat imun yang kalau kita konsumsi yakin membawa manfaat. Jadi mungkin ada pesan yang ini apa ya? Inilah era sosial media sekarang gitu ya. Era online gitu kan. Semua akses informasi bisa begitu cepat didapat, tapi belum tentu semua informasi itu benar. Kadang bahkan ketika kita dapat misalnya broadcast, apakah itu berita ketahuan gitu, ada sumbernya, ada yang nulis, ada institusinya gitu kan. Belum lagi yang cuma broadcast yang artikel aja tanpa ada sumbernya dari mana gitu. Nah, berita aja kadang judulnya provokatif gitu kan. Judulnya memancing orang untuk bereaksi seketika juga gitu tanpa membaca isinya. Misalnya kayak tadi kan sempat kesebut ya, konsumsi jamu bisa sembuhin corona gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah untuk menghadapi corona, salah satu yang diperlukan adalah kita memperkuat imun tubuh kita. Salah satunya mungkin dengan jamu gitu ya. Intinya itu sebetulnya. Jadi, tapi orang menerimanya mana masa corona dihadapin dengan jamu gitu. Itu salah satu aja gitu. Salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh gitu ya, Mas. Meningkatkan ya. Mbak Dona suka minum jamu nggak? Supaya minimal kita nggak drop. Ya kan? Kita minum jamu, terus minum misalnya jahe hangat, itu kan menghangatkan badan kita. Ya kan? Kalau hujan kita minum itu supaya kita nggak masuk angin katanya gitu kan. Tapi kan di saat bersamaan kita menjaga supaya imun kita nggak turun gitu kan, supaya tubuh kita tetap segar, tetap fit gitu. Mas Dery suka jamu? Suka. Saya kadang suka bikin sendiri walaupun jarang banget. Ya, resep orang tua juga, resep mamah juga. Tapi Dona suka beli yang memang kebetulan ada teman-teman yang suka produksi yang fresh, kita tahu gitu kan. Jadi kita beli gitu karena beda rasa jamu yang instan sama yang betul. Jauh rasanya jauh banget. Kalau saya suka jamu Galensing ini udah mulai ketinggalan. Oke, balik lagi nih ke Dokter Andara nih. Ini kan sudah mau menjelang yang namanya momen-momen puasa nih. Nah, untuk puasa ini kan biasanya kita menahan yang namanya makan minum dari pagi sampai dengan malam nih. Otomatis kan yang namanya mungkin nggak sih imunitas kita turun karena faktor puasa, dan juga bagaimana cara mencukupi angka kecukupan gizi pada saat kita masuk bulan puasa. Sebenarnya kalau puasa untuk efeknya menurunkan imunitas, saya rasa sih nggak ada ya. Sebenarnya kita kan nggak makan dari malam sampai pagi itu sama aja dengan kayak puasa, jadi diganti jadi siang kan, nggak makannya betul.
kalau orang puasa tuh suka makan sampai jam 11 malam loh. Betul. Karena kayak balas dendam gitu rasanya. Makan terus ya. Makan terus. Karena siangnya nggak makan. Balas Gitu. dendam betul ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Sama kayak orang lagi apa sih intermittent fasting kan sama tuh kayak gitu juga. Kalau saya rasa sih nggak ada hubungannya dengan penurunan imunitas tubuh. Yang penting asupannya kita jaga sama yang kayak tadi. Kalau ibaratnya apa ya, kalau ada yang harus dipantang apa enggak, atau ini tergantung dari ke badan kita sendiri sih gitu. Kalau misalnya masih kena mah gitu ya, ya jangan makan makanan yang memicu gitu, yang merangsang kayak gorengan, pedes, terus yang asam-asam, yang kayak gitu-gitu sih. Itu aja yang mesti dijaga. Oke, siap. Thank you, Dok. Mbak Farida, kalau biasanya musim puasa ini kan harus ada makanan yang dijaga ketika sahur dan juga buka puasa nih. Idealnya untuk sahur dan juga buka puasa ini menunya apa? Akhir-akhir ini kayaknya memang kita harus berubah. Kita harus berubah, dan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi memang deep frying itu memicu batuk memang. Deep frying makanan-makanan apapun yang digoreng dalam celup minyak banyak itu memang memicu. Jadi mau nggak mau ya kurangi, memang harus dikurangi. Baik itu bikin sendiri maupun apalagi beli di luar. Betul. Gitu. Itu salah satunya. Kemudian kalau misalnya untuk buka puasa tuh memang dianjurkan sebagai pengganti dari cairan yang keluar yang kita nggak minum seharian, jus buah paling efektif. Jus buah paling efektif. Jadi bisa boleh pakai madu atau tak gula pun tidak masalah. Gitu. Jadi gitu. Kemudian makan seperti biasa. Kurangi santan itu tadi seperti tadi supaya nggak terlalu beban di lambung juga nggak terlalu banyak, itu saja. Kemudian protein tetap jangan dilupakan karena protein ini sangat penting. Dan juga yang nggak boleh dilupakan sayur, meskipun Mas Darius nggak doyan sayur kan, pakai yang sudah doyan Mbak, sudah itu zaman dulu. Pakai salad ya. Iya. Tapi memang sayur itu penting karena salah satu sumber vitamin dan mineral sebagai tadi sumber imun daya tahan tubuh tuh asalnya dari situ. Betul. Ya. Betul. Kalau misalnya kita bisa makan yang fresh tadi sayuran dan buah, yang sayuran fresh, kita bisa ngurangin suplemen kok. I see. Jadi artinya kita maksimal dulu makan yang dari alam lah ya. Baru kekurangannya kita bisa tambahkan dari suplemen. Jadi suplemen juga dalam misalnya yang bentuk suplemen serat itu juga tidak wajib sebetulnya. Artinya kita bisa satu lebih ekonomis. Yang kedua, lambung kita bergerak. Itu yang paling penting. Karena kalau serem banget nggak sih lambung bergerak, gimana caranya itu? Jalan kaki. Lambung kita harus bergerak. Jadi jangan manjakan lambung juga dengan makanan yang terlalu soft, dengan pil-pil segala macam yang tidak membuat lambung kita bergerak. Karena lambung bergerak artinya pencernaan lancar dan artinya buang air besar juga lancar. Betul. Ketika tadi puasa ya jus buah. Nah ketika sahur boleh buah potong sih, fine aja, nggak masalah. Nggak usah terlalu banyak minyak juga, apalagi ketika pas sahur seperti itu. Tapi cukup air itu penting. Penting ya, cukup air ya. Iya. Pipis nanti jadinya ya. Fine. Yang penting aja. Jumlahnya masuk sama main keluar itu aja. Betul. Kalau kita minum banyak nggak keluar kan kemana airnya? Serem banget tuh ngendap jadinya. Untuk Mas Darius nih Mas, lagi musim corona, kemudian ditambah lagi dengan yang namanya bentar lagi masuk musim puasa. Biasanya orang-orang berbondong-bondong untuk belanja, nyetok barang gini nih, otomatis akan jadi yang namanya kelangkaan di pasar nih. Dilakukan juga nggak sama Mas Darius kayak gitu, sama Mbak Dona juga? Enggak ya, aku bisa bilang enggak sih, karena kita tetap belanja seperti biasa. Kalau di rumah itu belanja di pasar biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Terus 2 minggu sekali kita baru belanja di supermarket gitu. Jadi tetap polanya, kecuali tiba-tiba butuh sesuatu yang kelupaan dibeli habis gitu kan, baru kita beli gitu. Tapi memang beberapa kayak misalnya masker kita nyetok secukupnya gitu. Nggak boleh banyak-banyak ya. Iya, karena penimbun nanti jadinya. Karena panic buying itu justru bikin chaos gitu. Betul. Setuju. Struktur yang sudah harus diuji dengan wabah corona itu semakin
rentan menurut saya gitu. Betul. Dan itu yang mungkin coba diantisipasi sama pemerintah ya, nggak bikin masyarakat panik gitu kan. Dan ada baiknya sih kita berlaku bijak dalam situasi seperti ini. Toh juga kita mau nyetok misalnya sampai 1-2 bulan buat apa gitu. Betul. Dan kalau presiden kita sudah bilang bahwa nggak akan ada lockdown, betul. Ya kan. Jadi rasanya pasar, supermarket, apapun itu yang menyediakan kebutuhan pokok rasanya bisa tetap operasional. Betul. Jadi kita nggak perlu ketakutan, jalani aja. Kalaupun misalnya mau menambah, tambah secukupnya aja. Misalnya biasa belanja seminggu sekali, ya udah belanja deh buat 10 hari atau buat 2 minggu gitu kan. Ya udah cukup gitu. Biar semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Kalau nggak nanti ada yang nimbun buat 2 bulan, berarti ada yang kehilangan. Ya kan, dan ketika misalnya rantai produksinya belum bisa normal misalnya karena efek dari wabah ini, akhirnya ada banyak orang yang semakin butuh dan itu pasti akan menimbulkan kepanikan dan masalah baru nantinya. Gila, mantul, mantap betul loh Mas Darius ini. Nggak salah saya follow Instagramnya Mas Darius nih. Nggak ada hubungannya. Tapi sekarang harus dibeli justru tenaga kesehatan nih, dokter-dokter, perawat di rumah sakit gitu kan. Mereka pasti jam kerjanya nih bertambah, berlipat. Terus gimana dengan asupan gizi mereka gitu? Betul. Apalagi kemarin sempat ada berita beberapa dokter meninggal dunia karena kelelahan virus corona ya. Dan bukan cuma rumah sakit besar, tapi puskesmas yang di daerah gitu. Saya dapat kontak beberapa di daerah tuh, mereka harus mandiri, swadaya gitu, cari makan karena biasanya mungkin mereka udah pulang ke rumah atau apa, ini harus standby terus gitu kan. Jadi mungkin kita apa ya, dalam situasi seperti ini kita mulai dari diri sendiri, jaga kebersihan, jaga semuanya, jaga kesehatan. Nggak semua punya kemewahan untuk bisa stay at home, sebagian masih harus bekerja seperti kita hari ini, kita masih harus keluar rumah. Tapi ketika kita keluar kita jaga, jangan sampai kita tertular atau menularkan. Dan di saat bersamaan juga kita perhatikan komunitas terdekat, tetangga-tetangga kita gimana, ya kan. Terus orang-orang yang terdampak secara nggak langsung, misalnya yang kehilangan mata pencaharian gitu, minimal kita bisa bagi sepiring 2 piring nasi buat mereka kan. Asik. Jadi lebih indah gitu kan, kita menghadapi bencana ini dengan semangat dan positif gitu. Saya setuju sekali, kebijakan pemerintah ini memang harus didukung dengan kebijakan untuk diri sendiri ya Mas ya, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan idealnya gitu ya Mas. Harus proaktif. Apapun keputusan pemerintah, mau lockdown, mau seperti sekarang ini atau apapun, kalau kitanya nggak proaktif dan selalu mempertanyakan, nanya dulu, sama kayak dinasehatin orang tua, kamu gini, kenapa sih saya harus gitu, ya nggak akan jalan juga gitu kan, dan butuh waktu lama untuk bisa menyelesaikan masalah. Setuju. Nah, berbicara mengenai arahan dari Pak Jokowi nih, terkait bahwasannya sebisa mungkin stay at home, betul ya, stay at home. Nah, ke Dokter Andara dulu nih, sebaiknya supaya kita tidak menurunkan kesehatan kita, apalagi kalau di rumah itu pasti mobilitas pasti berkurang, betul? Untuk gerak badan itu pasti berkurang. Gimana kiat-kiatnya biar kita bisa tetap menjaga yang namanya produktivitas kita di rumah nih, Dok? Ya tergantung niat gitu. Tergantung niat. Kalau misalnya sebenarnya kan bisa kayak olahraga bareng-bareng, mungkin Mas Darius sama anak-anak ya olahraga santai aja, mungkin apa stretching gitu, jogging gitu ya nggak usah jauh-jauh ya, masih sekitar situ aja, atau kalau punya treadmill dan segala macam. Terus mungkin bisa berjemur itu tuh manfaatnya banyak banget. Gitu. Jadi idealnya berjemur jam berapa sampai jam berapa nih, Dok? Kalau orang dulu nih bilang kan jam 8 sampai jam 9, tapi penelitian terbaru malah di atas jam 11. Tapi nggak usah lama-lama. 5 menit sampai 10 menit aja. Bergosong lama-lama. Gosong kayak kita lagi di pantai. Nggak usah lama-lama, yang penting telapak tangan, wajah, kalau bisa punggung terekspos sama sinar matahari. Karena kenapa? Sinar matahari itu bisa memicu pembentukan vitamin D. Vitamin D ini dia gunanya untuk memicu tentara di dalam badan kita supaya jadi lebih banyak dan lebih aktif untuk melawan penyakit. Itu sih. Kalau saya sih mungkin tipsnya itu kali ya, kalau di rumah. Ya ngapain lagi Mas ya di rumah ya? Bingung. Lihat-lihatan nanti. Kalau Mbak Farida biasanya kan kalau di rumah kan bawaannya nyemil terus nih. Kalau dari Mbak pakar gizi nih, nyemil apa sih yang sehat nih? Biar kita nggak jadi gembala. Gembala itu gemuk nih, obes. Gembala. Tadi sudah saya sampaikan, 1
satu kacang-kacangan rebus. Kacang-kacang rebus, aduh. Kemudian Nggak ada rasanya itu. buah. Buah ya? itu paling anu ya. Carilah buah yang sedikit mengenyangkan. Contoh misalnya pisang. Pisang tuh kaliumnya bagus. Satu buah jantung juga bagus. Kemudian apel misalnya itu yang agak mengenyangkan dibanding buah. Atau kalau misalnya mau yang lain banyak pepaya kah, semangka, yang paling mudah aja lah pepaya, yang paling gampang juga harganya nggak terlalu mahal. Betul. Tiap hari Kayak efektif. lagu waktu kecil ya, papaya, mangga, pisang, jambu. Itu kan, yang Itu kayaknya saya belum lahir gitu. masa sih. Gak pernah TK ya? Kalau saya ketika saya zaman TK itu udah kenal lagunya Beyonce gitu. Beyonce waktu kecil. Lanjut, Mbak. Tetap cemilan dan gorengan tetap dikurangin. Tadi sekarang pokoknya kita sekarang jaga pernapasan kita. Jaga daerah-daerah paru dan lambung dan sekitarnya itu. Satu tadi kita jangan merangsang tubuh kita sendiri untuk sakit gitu. Atau memang saya nggak mengatakan minyak bikin sakit, enggak, tetapi itu memicu terlalu banyak goreng, gatel, jadi yang tadinya nggak pengen batuk jadi gatel, jadi seperti gitu. Jadi kita lindungi diri sendiri dulu gitu, itu yang paling penting. Gitu. Buah-buah, ya? sayur itu buah, harus sayur, harus kacang-kacangan itu untuk pengganti nyemil biskuit dan sebagainya gitu ya. Iya. Gimana Mas, anak-anak pasti saya jamin saya gairahnya sukanya biskuit dibandingkan dengan buah-buahan. Pasti ya. tergantung usia lah. Nah itu gimana tuh Mas, supaya mereka bisa sehat tuh Mas? Iya, memang dibiasakan anak-anak setiap hari harus makan buah sih. Buahnya ya standar pisang, semangka, melon, apel, jeruk gitu. Jadi disesuaikan juga sama kesukaan yang mereka tiap anak, kan ada yang suka buah ini, ada yang nggak suka gitu kan. Selalu biasanya tiap hari dikasih gitu. Apalagi kalau bisa mungkin yang vitamin C-nya juga tinggi ya gitu kan. Kiwi mungkin gitu kan. Asik. Jadi, kiwi. Banyak sekali macam varian buah dan nggak perlu cari buah yang mahal-mahal. Di Betul. pasar juga buahnya kadang justru lebih enak dan lebih manis gitu. Betul. Lebih alami lah ya. Ya, walaupun memang nggak bisa dipungkiri bahwa anak-anak tetap suka yang biskuit lah, pempek lah, singkong goreng gitu kan. Ya benar dikurangin gitu kan, tapi mungkin bukan terus nggak sama sekali gitu, karena mereka pasti juga, apalagi di rumah, mereka ini udah hari ke 9 berarti di rumah. Homeschooling ya? Iya, karena di rumah kan belajar dari rumah gitu kan, jadi memang mulai mati gaya gitu. Iya. Biasanya apa tuh Mas yang dilakukan supaya mereka nggak bosen di rumah? Mereka sekarang pagi sampai jam 11.15 itu tetap belajar. Jadi dari guru-gurunya tetap dapat tugas. Ya ada yang online juga, terus ada yang harus mengerjakan soal, dikirim lewat email, lewat WhatsApp gitu kan. Jadi banyak lah yang harus dikerjakan, dan walaupun belum mandi, malas-malasan gitu, tapi tetap mereka kerjain dulu gitu kan. Lalu ya gadget pasti nggak bisa lepas, walaupun memang tetap kita batasin karena dari dulu udah ada aturan yang jelas di rumah. Boleh main game itu cuma di weekend aja, Jumat Sabtu Minggu. Tapi karena sekarang kondisinya seperti ini ya mau nggak mau anggap setengah libur kan, jadi mereka tetap bisa main gitu. Kita push mereka juga untuk baca, main alat musik, olahraga nggak ketinggalan, mereka tetap aktif. Cuma memang olahraganya udah di kompleks juga udah ada imbauan, berenang nggak boleh dulu, lalu gym juga belum boleh dipakai karena ada risiko penularan di situ. Jadi olahraganya ya terbuka aja, jogging. Dona yang lebih sering ngajak mereka olahraga pagi. Kalau saya kan tidurnya malam, jam 1, jam 2, setengah 3 baru tidur. Jadi ini matanya sayup ini karena telat bangun. Bangun pagi tadi. Tadi bangun jam berapa? Jam 7. Jam 7 udah bangun gitu. Jadi biasanya bangun jam 8, setengah 9 gitu. Jadi mereka udah beres olahraga, saya baru bangun gitu. Terus ya sebelum berangkat kita ketemu dulu, nemenin saya sarapan sambil ngobrol-ngobrol segala macam gitu. Wow, mantap sekali nih. Oke, tak terasa perbincangan kita sudah kurang lebih 40 menit ini. Mas Darius, Mbak Farida Pasha, bukan ya? Bintang nanti ya, bintang film horor nanti ya, sama Dokter Andrea. Dari dokter dan juga Mbak Farida, kira-kira ada yang mau disampaikan kesimpulan dari percakapan perbincangan kita pada siang hari ini? Konklusi. Mengingatkan kembali bahwa ada 3 yang harus dilakukan. Jadi cukup istirahat, makan sehat, dan olahraga. Jadi dan juga berdoa, jangan lupa bahwa sebatas kita tetap manusia, kita tetap mohon pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit yang
mewabah sekarang ini. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Cukup istirahat, Olahraga. olahraga, Makan baik. makan, dan satu lagi berdoa gitu ya. Kalau dari Mas Darius ada saran, kesan-kesan atau pesan buat teman-teman yang para pemirsa podcast BNI Live ini nggak? Ini situasi yang mungkin kita sama-sama belum pernah hadapi, Betul. dan nggak ada yang benar-benar benar atau benar-benar salah. Jadi semua juga pasti masih meraba apa yang harus dilakukan, apa yang harus atau nggak boleh dilakukan gitu ya. Tapi kita harus mulai semuanya dari diri kita. Ini waktunya kita untuk bisa memikirkan banyak orang, tapi dimulai dengan hal yang paling kecil. Detail-detail kecil yang sudah disarankan, jaga pola makan, jaga kesehatan segala macam, jaga kebersihan gitu ya. Ketika kita keluar kita batasi dengan social distancing supaya meminimalisir penularan gitu, dan jangan panik buying, tetap tenang, kita waspada, kita berani tapi bukan berarti gegabah. Itu, dan ya sisanya kita lihat nanti sampai sejauh mana wabah ini akan berjalan dan berhenti nantinya. Semua pasti berharap yang terbaik, tapi kita juga harus bersiap sama yang terburuk. Dan yang pasti kita harus dukung semua kebijakan dari pemerintah, karena kita yakin kebijakan pemerintah untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, betul ya? Yap. Yap. Oke. Baiklah, terima kasih Dr. Andara, Mbak Farida, dan Mas Darius. Untuk kalian semuanya yang pengen ada sebuah isu yang kita bahas, langsung saja tulis di kolom komentar channel YouTube kita. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di BNI Live ID, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, dan tentunya follow Instagram kita yaitu BNI Live ID. Easy Life BNI Live, sampai jumpa. Terima kasih.